Nah, seperti ini ya proses saya cara menyadap rem sebelum melakukan pemotongan versi Mangdoy. Nah, jadi sebelum saya potong, saya itu lakukan teknis pengirisan sedikit ya, atau teknis pengeluaran sagu terlebih dahulu sebelum saya potong secara permanen. Nah, tujuannya biar apa ini ya? Tujuannya agar memudahkan kita kapan ini waktunya potong secara permanen pada bunga ini atau jenis manggar ini, sebab pemotongan yang bagus itu ditandai ketika si batang ini atau si bunga aren ini sudah mulai keluar sagu yang bagus. Sagu itu ada 3 tahap ya. Yang pertama lendir, yang kedua kental, yang ketiga encer. Nah, kita itu harus mengambil pemotongan ketika sagu sudah encer, jangan sampai masih kental apalagi masih lendir. Nah, jadi yang pertama itu memudahkan agar pemotongan bisa kita itu terjangkau atau mungkin cara yang tepat ya untuk melakukan pemotongan. Nah, yang kedua yaitu jika hasil ingin banyak kedepannya ya, maka prosesnya menyadap aren itu tidaklah mudah, jadi gampang susah ya. Jadi kita itu harus mengambil langkah-langkah yang benar agar hasil air nira kedepannya itu bagus. Disebabkan jika proses yang kurang baik, maka nantinya usia pemanenan air nira atau bahkan pendapatan hasil air niranya itu pun akan kurang baik. Nah, mungkin untuk teman-teman bertanya ya, mengapa tidak langsung dipotong saja? Nah, apakah boleh kita setelah selesai pemeningguran atau pemukulan langsung memotongnya? Kalau menurut saya sih ya tergantung para teman-teman saja ya. Mau potong langsung silahkan, kalau jika memang si bunga itu sudah masuk usia pemotongan. Tetapi jika mungkin untuk para teman dimanapun berada ya, yang masih pemula, kemungkinan hal seperti itu akan mengakibatkan terjadi kurang efektif atau mungkin bisa terjadi nantinya salah usia pemotongan ya. Jadi harus ingat ya, memotong bunga aren itu harus tepat usia pada usia pemotongan, jadi usia panen ya maksudnya ya. Jika belum masuk usia panen atau belum masuk usia air nira keluar, maka nanti hasilnya tidak akan bisa menghasilkan air nira yang bagus, bahkan tidak akan lama, hanya mendapatkan air nira sesaat saja. Percuma ya kalau kita itu mengelola bunga aren lama-lama ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, jadi harus ada proses-proses yang harus dimaksimalkan. Nah, kita lihat ya, itu tujuan yang kedua ya. Nanti saya akan sambil jelaskan di tujuan yang ketiga ya, sambil membuka ini. Nah, di sini salah satu contoh punya saya ini ya, ini baru 1 hari ya, 1 hari 1 malam kemarin saya melakukan pengirisan atau pengecekan sagu. Nah, di sini kelihatan ada sagu sedikit sudah mulai menunjukkan kental. Nah ya, jadi langsung menunjukkan kental, artinya ini sebentar lagi akan bisa diproses pemotongan. Nah, berapa lamakah proses ini? Nah, mungkin untuk teman-teman pun bertanya ya, proses ini tergantung pada jenis, terkadang antara 3 hari sampai 5 hari ya. Kebanyakan itu proses seperti ini itu kalau saya itu hanya 3 hari, ada juga yang 2 hari, bahkan ada juga yang 1 hari, bahkan ada yang juga lebih dari 5 hari. Itu tergantung pada jenis batang. Kalau batang ukurannya kecil atau mungkin batangnya tidak keras atau empuk, atau jenis bunga arennya hijau atau ungu atau coklat muda ya, itu beda-beda lagi. Nah, makanya untuk teman yang masih pemula ya, yang belajar menyadap aren, agar hasil air nira harus bisa mengikuti langkah-langkah yang benar. Jangan asal-asalkan
potong asal-asalkan, peningkuran. Jadi peningkuran kapan waktunya, pemotongan kapan waktunya, dan kapan untuk bisa tampung air nira. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan pada teman. Nah, sini sudah mulai bersagu ya. Nah, ini artinya sudah menunjukkan bahwa air nira itu sudah mulai naik ya, mulai naik dari pohon, dari batang sudah mulai naik. Nah, setelah ini sudah sagu keluar, kita itu lakukan lagi pengirisan kedua, atau mungkin disebut juga pengirisan kedua harinya. Ini kan baru 1 hari 1 malam ya, kita lakukan di sore hari ini ya, di sore hari. Makanya ini sudah mulai agak sedikit gelap, ini sekitar jam 4.30 ya. Nah, jadi kita lakukan pengirisan yang kedua. Untuk kedalaman pengirisan itu, yang pertama lakukan pengirisan sedalam 1,5 cm. Untuk kelebarannya sama 1,5 cm. Nah, jadi jangan, kalau pertama itu jangan terlalu dalam, jangan terlalu lebar ya, karena kita itu memerlukan waktu. Siapa tahu ini harus proses seperti ini itu sampai 5 hari. Nah, jadi kalau pertama sudah dalam, itu akan mengakibatkan pada bunga akan cepat rontok, akan cepat menghitam, dan nantinya akan terjadi pembusukan pada batang. Nah, jadi teknis ini ada baiknya, ada juga buruknya. Tetapi dengan teknis ini kita itu lebih memahami kapan kita waktunya untuk melakukan pemotongan. Beda lagi dengan setelah selesai kita melakukan peningguran langsung potong. Kalau sudah gagal, ya sudah gagal, tidak ada lagi sama sekali untuk proses memperbaiki. Tetapi kalau di sini jika masih kurang, kita bisa menunda. Nah, itulah perbedaan ya. Jika masih kurang matang, atau mungkin kurang masih muda ya untuk melakukan pemotongan, bahkan untuk melakukan teknis seperti ini, kita tunda saja ya sampai 1 hari atau 2 hari, sampai benar-benar usianya mencukupi pada usia pemotongan. Jadi seperti itu ya untuk kelebihan teknis seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teknis menyadap aren agar hasil nantinya maksimal. Saya akan lakukan pengirisan lagi ya, siapa tahu ini mengeluarkan tetesan nira. Ini sudah mulai banyak tawon. Nah, di sini ini artinya tetesan nira itu sudah mulai keluar. Nah, untuk pengirisan yang kedua, kita lakukan pengirisan ke arah batang atau ke arah pohon, dari sini ke sini ya, jangan ke arah bunga. Kalau sudah arah bunga itu biarkan, jangan dilakukan pengirisan ya, tetapi kita arah ke sini setebal mungkin pisau ya, jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Jadi diatur saja ya, diatur saja. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan air nira lagi nih ya. Nah, sudah menetes. Nah, nih, ini artinya bagus. Nah, setelah ini kita gosokkan sagu yang tadi kita simpan ya, gosokkan seperti ini ya. Yang kedua, kita gosokkan isi bunga ini. Nah, ini sudah mulai pecah, atau sedikit lagi akan mekar. Nah, yang terakhir ini adalah batang pohon cariang. Ini yang sering saya gunakan untuk perangsang ya. Kita ini tidak untuk diperamkan, tetapi di sini kita hanya menggosokkan seperti ini. Ini hanya memerlukan getahnya saja ya. Sebabkan ini getahnya bagus, terkena kulit pun bisa gatal kita ini. Jadi hati-hati ya kalau megang atau kena getah ini kena kulit luar, tetapi kalau kena tangan ini aman.
tetesan semakin bagus. Setelah ini tutup lagi, karena di sini banyak tawon. Jangan sampai tawon itu menghisap proses ini ya, akan nantinya sagu akan kering. Jadi kita itu tidak bisa mengatur mana ini sagunya sudah keluar atau belum. Jadi sagu itu penting ya untuk kita mengetahui ini waktunya potong. Targetan mungkin ini potongan mungkin besok atau mungkin 3 hari lagi. Menurut saya 3 hari proses ini akan langsung potong. Nah, jadi sebelum seperti ini hasilnya, jadi ada proses sebelum pengecekan yang ke belakang. Jadi proses bagaimana cara mengelola munggarer agar bisa disadap dan bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Itu akan saya buat di video selanjutnya. Jadi untuk di sini saya akan menunjukkan proses ini saja dulu ya. Nah, jadi proses ini sudah mulai bagus, sudah menunjukkan tanda-tanda untuk pemotongan. Jadi cukup sekian dulu untuk di video yang pertama ini ya. Nanti saya akan tunjukkan lagi pada teman sebagai penyadap aren bagaimana proses menyadap aren yang baik dan benar, agar sesama kita menyadap aren bisa maju bersama-sama ya, mendapatkan hasil nilai yang bagus. Oke, seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.